Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pihak pemerintah yang telah menyatakan pendapatnya. Tapi izinkan saya sebagai pihak oposisi untuk menyanggah hal tersebut. Menurut saya, terkait harga pangan di Indonesia, di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini, mencakup krisis pangan, energi, hingga utang piutang Indonesia yang sangat menumpuk, justru membuat harga komoditas pangan di Indonesia mengalami ketidakstabilan, bahkan lonjakan yang sangat signifikan. Paling banyak dapat kita lihat dari harga komoditas pangan pokok di Indonesia seperti beras, jagung, dan kedelai. Harga ketiga bahan pokok tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan dan berfluktuasi selama 3 tahun terakhir ini. Itulah hal yang menunjukkan ketidakstabilan pangan domestik dan ketidakstabilan harga-harga pokok domestik yang jauh dari harapan di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini. Dapat kita lihat dari segi permintaan dan penawaran harga pokok tersebut. Yang pertama, dari segi permintaan, diantaranya mencakup harga dunia, pendapatan per kapita, hingga nilai tukar rupiah yang menjadi salah satu faktor penyebab perubahan harga dan melonjakkan harga beras dan kedelai. Selanjutnya, harga dunia dan nilai tukarnya yang sebagai salah satu faktor yang mencakup perubahan dan lonjakan harga di bidang jagung. Dilihat dari sisi penawaran, harga dunia yang terbilang melemah sejak pandemi COVID-19 dan sejak perang Rusia dan Ukraina, serta iklim Indonesia sendiri yang terbilang ekstrim saat ini, seperti adanya bencana alam, erupsi, gempa bumi, serta adanya La Nina dan El Nino yang menyebabkan gagal panen para petani di bidang bahan-bahan pokok seperti beras contohnya. Karena adanya La Nina dan El Nino yang menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau yang cukup panjang serta mengalami musim hujan juga yang berkepanjangan, yang mengakibatkan kekeringan hingga kebanjiran yang membuat gagal panen di bidang domestik pangan, yakni adalah beras. Dapat kita lihat pula pada kasus perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kegiatan ekspor impor Indonesia dan negara-negara lain menjadi terganggu, sehingga devisa negara Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis serta perekonomian Indonesia yang sangat terguncang, dan hal itu mengakibatkan ketidakstabilan harga pangan domestik dari bidang pokok seperti beras, jagung, kedelai, hingga barang-barang seperti cabai, daging, dan bahan-bahan pangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Serta dapat kita lihat dari guncangan pandemi COVID-19 yang saat ini sudah menjadi endemik. Pandemi COVID-19 yang mengguncang selama 3 tahun terakhir ini membuat kesulitan Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor-impor maupun kesulitan Indonesia untuk membangun ketahanan pangannya sendiri, seperti memproduksi sumber daya alamnya sendiri menjadi bahan-bahan pokok pangan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan hal itu juga mengakibatkan pasokan perekonomian Indonesia mengalami gangguan dan melemahkan sistem perekonomian di Indonesia, dan Indonesia sehingga tidak dapat menyelesaikan hutang piutangnya. Hal itu yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis perekonomian, krisis pangan, hingga krisis energi. Hal itulah yang menyebabkan lonjakan yang signifikan di bidang pangan khususnya, yakni barang-barang pokok yang mencekik rakyat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, adanya krisis perekonomian yang terjadi akibat perang Rusia dan Ukraina, adanya bencana alam yang ekstrim seperti adanya gempa bumi, peristiwa La Nina dan El Nino dan sebagainya, serta hutang piutang Indonesia yang tidak kunjung mereda, serta banyaknya sumber daya manusia yang mumpuni di Indonesia justru bekerja di luar negeri dan memajukan negara-negara lain dibandingkan dengan negaranya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia mengalami kelonjakan harga di bidang pangan pokok seperti beras, kedelai, jagung, hingga barang-barang lainnya seperti cabai, daging, bahkan bahan-bahan pokok seperti gula, terigu, dan lain sebagainya, yang menyebabkan masyarakat Indonesia banyak yang mati karena kelaparan. Yang dapat saya simpulkan mengenai hal tersebut adalah
Indonesia saat ini masih belum terbilang stabil dari segi harga domestik pangan. Hal itu disebabkan karena krisis pangan akibat guncangan pandemi COVID-19, akibat perang Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung mereda sehingga Indonesia sendiri menjadi tumbalnya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia di Indonesia yang saat ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Justru pemerintah hanya memperhatikan ekspor impor pangan, tapi tidak memperhatikan internal Indonesia itu sendiri dari segi sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Karena guncangan pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia jadi lebih banyak berleha-leha di rumah, jadi tidak kreatif dan tidak inovatif untuk membangun negaranya sendiri dan lebih cenderung untuk menindas negaranya sendiri, beranggapan bahwa semua harga mahal hanya karena masyarakat Indonesia yang mumpuni pergi ke luar negeri dan memajukan negara-negara lain. Solusi yang bisa saya sampaikan dari permasalahan ini bukan terkait sumber daya alam yang melimpah, tapi saya menegaskan bahwa ketidakstabilan perekonomian Indonesia, ketidakstabilan harga pangan di Indonesia, salah satunya selain dampak dari alam, dampak dari peperangan, juga dampak internal dari iklim serta dampak internal dari sumber daya manusianya itu sendiri yang tidak mumpuni. Solusinya yang dapat saya sampaikan adalah mulailah mencari tenaga-tenaga ahli sumber daya manusia mumpuni untuk membangkitkan ketahanan pangan di Indonesia, untuk memproduksi sumber daya alam yang ada di Indonesia, untuk menggunakan energi-energi terbaru Indonesia sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan sampai 15 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Dan kita siap menghadapi guncangan ini kembali dengan metode dan pemikiran yang lebih berkembang. Dari hal-hal tersebut dapat saya simpulkan kembali terkait 3 argumen penting dan utama. Di antaranya adalah harga barang pokok domestik Indonesia belum tergolong stabil. Yang kedua, menaikkan sumber daya manusia itu penting. Dan yang ketiga adalah bergerak cepat dalam upaya penstabilan nilai tukar rupiah. Terima kasih.